Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat dan cerdas. Berjumpa lagi dengan Bu Dia. Sebelumnya, Bu Guru mengucapkan selamat pada anak-anak yang telah naik ke kelas 5. Semoga di kelas 5, semangat belajarnya juga meningkat ya. Kelas 5 ini kita akan mengawali belajar dengan tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Tema 1 dibagi menjadi 3 subtema. Dalam setiap subtema akan dibagi lagi menjadi 6 pembelajaran. 1 pembelajaran untuk 1 hari. Setelah menyelesaikan 6 pembelajaran, maka akan dilaksanakan penilaian harian. Yang akan kita pelajari pada subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dan yang terakhir, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Sebelumnya, Bu Guru ingin bertanya, anak-anak tahu apa tidak ciri-ciri dari makhluk hidup? Ya, ciri-ciri makhluk hidup antara lain adalah bernafas, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Nah, sekarang ayo kita membaca teks berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak.
Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sekarang coba perhatikan paragraf 1 dari teks Organ Gerak Manusia dan Hewan. Dari paragraf 1 tersebut dapat kita temukan ide pokoknya, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, setelah ada ide pokok tadi, terdapat kalimat pengembang atau kalimat penjelas, yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, sekarang kalian berlatih untuk menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf berdasarkan informasi tadi, yaitu dari paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Kalau tadi kalian sudah belajar menemukan ide pokok, sekarang kalian akan belajar untuk menulis, yaitu mengembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, sebagai contoh, ada ide pokok sebagai berikut. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Dari ide pokok tadi dapat kalian uraikan menjadi kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Misalnya, dari 2 macam tadi kalian sebutkan apa saja. Nah, guru akan memberi contoh. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Ada organ gerak pasif yakni tulang, ada juga organ gerak aktif yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Sekarang, cobalah kalian berlatih untuk mengembangkan ide pokok berikut. Terdapat 2 ide pokok, yaitu yang pertama, organ gerak banyak sekali fungsinya. Ide pokok yang berikutnya yaitu, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Setelah kalian berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan, sekarang coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Sebagai bahan diskusi ada 3, yaitu yang pertama, pengertian ide pokok bacaan, kemudian yang kedua, fungsi ide pokok bacaan, dan yang terakhir, cara menentukan ide pokok bacaan. Bagaimana hasil diskusi kalian? Samakah dengan Bu Guru? Coba perhatikan. Pengertian ide pokok bacaan adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Sedangkan fungsi ide pokok bacaan yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Nah, cara menentukan ide pokok bacaan yaitu membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Kemudian menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, organ gerak atau alat gerak pada hewan dan manusia ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kesimpulan yang kedua yaitu ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, sebagai tugas, coba kalian kerjakan soal-soal berikut di buku tulis kalian masing-masing. Yang pertama, sebutkan organ gerak pada hewan dan manusia. Yang kedua, tuliskan ide pokok dari masing-masing paragraf berikut. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.